Terima kasih Anda kembali menyaksikan Newsia. Pemirsa, truk bermuatan 5 ton pupuk terbakar saat sedang melintas di Jalan Raya Maros, Sulawesi Selatan. Kobaran api dari roda belakang truk memicu kepanikan warga. Sebuah truk pengangkut pupuk terbakar di Jalan Poros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kebakaran sontak membuat warga panik. Sementara sebagian pengendara lain yang melintas sempat mengabadikan melalui ponselnya saat warga berupaya memadamkan api. Truk bermuatan pupuk seberat 5 ton ini terbakar pada bagian ban serta as roda belakang dan terpal penutup muatan. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Maros. Kebakaran berlangsung 30 menit dan kobaran api tidak merembet ke seluruh bagian truk. Diduga kebakaran disebabkan gesekan yang terjadi di bagian as roda belakang hingga terjadi panas dan menimbulkan api. Sempat warga yang tangani dengan cara warga itu ambil aparnya Indomaret. Ya, jadi pada saat kami turun kita cuma melakukan penyisiran dan pendinginan saja. Bannya hangus dan tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Kalau untuk truknya sendiri berapa? Truknya itu mungkin kapasitas tonasenya itu sekitar 5 ton dia bawa pupuk. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran, namun kerugian material pada kendaraan mencapai jutaan rupiah. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, akibat hilang kendali, bus pariwisata yang ditumpangi rombongan peziarah tergelincir dan terguling di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Bus yang terguling sempat menutup badan jalan. Kepolisian dan Jasa Marga membantu korban luka setelah sebuah bus pariwisata rombongan peziarah jemaah Masjid Bani Husein asal Bandung terguling dan terbalik arah di kilometer 70-600 sekitar wilayah Bungur Sari, Purwakarta setelah mengalami kecelakaan dini hari tadi. Insiden bermula saat bus pariwisata PO Savana yang membawa wisatawan religi melaju dari arah Bandung menuju arah Jakarta. Setibanya di lokasi kejadian diduga sopir hilang kendali setelah melihat di depannya ada truk. Bus oleng ke bahu jalan, menabrak pembatas jalan hingga terpental, berputar arah dan terguling. Dump truck yang ada di bahu sebelah kiri, dia akan mendahului kendaraan lainnya di depan. Nah, mobil bis ini yang dari arah Bandung yang akan menuju ke Kota Banten, rencananya mau di arah religi, kecepatan kurang lebih sekitar 60 sampai 70 km per jam. Kaget, dia banting setir, akhirnya menabrak pembatas jalan yang ada di tengah lainnya. Beruntung tidak ada korban jiwa. Imbas kecelakaan sempat terjadi kemacetan karena badan bus menutup jalan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, setelah melalui proses pembangunan dan penyesuaian bertahap, revitalisasi stasiun Tanah Abang akhirnya rampung. Hal utama dan peron jalur 2 dari bangunan baru telah resmi dioperasikan. Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat kini tampil dengan wajah baru usai proses renovasi. Mulai Minggu 29 Juni 2025 seiring dengan dioperasikannya gedung stasiun baru, PT Kereta Komuter Indonesia juga mengubah pola operasional kereta komuter. Dengan perluasan area stasiun, penyesuaian dilakukan pada jalur masuk keluar kereta serta peron di lintasan kereta. Proses switch over tahap kedua ini dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan gedung baru termasuk peron 2 yang telah rampung. Nah, jadi untuk saat ini, untuk bangunan lama itu tetap. Jadi kita masih memberikan pilihan kepada penumpang mau masuk jalur mana. Tapi nanti setelah kita ada evaluasi, nanti mana sih yang terbaik gitu kan, yang terbaik untuk penumpangnya. Itu sih Mbak. Jadi saat ini di bangunan baru ini juga kalau di lantai bawah ini penumpang itu yang keluar. Nah, kalau yang di atas itu penumpang yang naik. Jadi kalau di jalur lama tetap, di jalur hall lama masuk penumpang keluar dan masuk, sama yang di jalur atas bangunan pertama kali yang Tanah Abang itu masih
keluar dan masuk juga. Dengan sistem dan infrastruktur baru, Stasiun Tanah Abang ditargetkan mampu melayani hingga 300.000 pengguna setiap hari. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Meski mengaku kebingungan, banyak pengguna KRL berharap kondisi stasiun Tanah Abang yang megah dapat mengurai kepadatan pengguna kereta hingga tidak terjadi penumpukan. Bingung kadang-kadang. Bingungnya gimana? Ya muter-muter nanya-nanya dulu gitu. Karena biasanya di jalur di bangunan lama ya? Iya, bangunan yang lama. Sekarang kan udah lain lagi. Saya udah beberapa minggu ini ya jarang kesini gitu. Pas ini saya juga bingung juga lah. Ternyata luas banget, subhanallah ya, luar biasa. Nyaman. Ngantuk, jadi kita nggak terlalu umpuk-umpukan banget kalau di peron sebelumnya. Tadi untuk kesini sendiri masih bingung atau enggak? Awal-awal bingung karena kan jauh ya, dia turunnya dari peron berapa tadi tuh? Kita ke informasi lain pemirsa, pasca kembalinya 4 pulau sengketa ke Provinsi Aceh, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menggelar syukuran bersama warga Kabupaten Singkil. Hadirkan Bapak Gubernur Bapak Haji Muzakir Manaf. Bertempat di Pulau Panjang Kabupaten Aceh Singkil, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Bupati serta masyarakat pesisir Kabupaten Singkil melaksanakan syukuran rakyat. Syukuran dilakukan pasca pemerintah membatalkan dan mencabut SK Menteri Dalam Negeri untuk mengembalikan ke-4 pulau sebagai milik Aceh setelah sempat terjadi sengketa kepemilikan dengan Sumatera Utara. Untuk menghindari sengketa pulau kembali terjadi, Gubernur Aceh berjanji akan membangun infrastruktur di ke-4 pulau tersebut. Ke-4 pulau itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, serta Pulau Mangkir Besar. Dengan menghadirkan Allah akan kita bangun beberapa rumah supaya ada penghuninya. Jangan nanti berebut lagi kita. Ya, nanti berebut lagi. Karena ada penghuni, ada berbagai macam fasilitas kita bangun nanti, dan insya Allah kita tidak ada wadawi lagi. Beberapa pulau akan kita isikan dengan rumah dan jalan yang memadai. Tinggal seperti ini nanti saya ragu 10-20 tahun lagi. Pemirsa, Gubernur Bobi Nasution berpeluang diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. KPK masih menelusuri aliran uang yang diduga berasal dari suap dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Jika ditemukan ada aliran dana ke Bobi Nasution, KPK tidak menutup kemungkinan akan memanggil menantu Jokowi itu untuk mendalami kasus ini. KPK juga telah menetapkan 5 tersangka termasuk Topan Obaya, putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara setelah operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Topan disinyalir memiliki kedekatan dengan Bobi Nasution. 1, 2, 3, 4, 5. Sebelumnya KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terkait dugaan korupsi proyek jalan. Terkait kasus ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo berjanji akan mengevaluasi jajarannya. Sebanyak 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Kamis malam. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 6 orang tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. KPK juga telah menyegel kantor perusahaan konstruksi PT Dalihan Natol Group di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Benar bahwa pada Kamis malam 26 Juni, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Bahwa kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan juga preservasi jalan di PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Bahwa pada kegiatan tangkap tangan tersebut KPK telah mengamankan sejumlah 6 orang dan malam ini
langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. KPK tentu akan mengupdate siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam perkara ini dan bagaimana konstruksi utuh perkaranya pada kesempatan berikutnya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK usai penangkapan 6 tersangka dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Kementerian PU juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Regardless, saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Diketahui operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan News melaporkan.